Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refi Alarham dengan NIM 2411091022 dari 1B Trail 1B D4 Trail. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kejelasan yang saya dapat dari pertemuan 14, yaitu ruang uji bahan listrik, laboratorium listrik, dan ruang kerja listrik. Mengacu kita pada PPT Bu Riza Widya SSTMT yang telah dikirimkan di dalam Waspada. Yang pertama itu ruang kerja listrik. Apa itu ruang kerja listrik? Ruang kerja listrik adalah ruang kerja yang memiliki aliran untuk menyetel atau mengatur sebuah kelistrikan pada sebuah pabrik. Ruang kerja listrik harus diawasi oleh pengawas yang ahli, kecuali ruang kerja listrik yang terkunci dan tidak ada orang di dalamnya. Pengawas ahli harus memenuhi ketentuan beberapa, yaitu keahliannya sesuai dengan jenis yang dibutuhkan dan diberi kewenangan masuk dalam ruangan tersebut. Dan inilah contoh ruang listrik yang ada pada salah satu pabrik. Untuk ruang listrik ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ruang kerja listrik harus berukuran besar, karena bila ukuran kecil untuk memperbaiki sebuah kelistrikan yang mengganggu, maka itu akan sempit dan akan menyebabkan korsleting. Yang kedua, itu ruang kerja listrik harus mempunyai penerangan yang sangat baik, karena apabila ruang listrik itu gelap, maka akan susah untuk dalam memperbaiki sebuah sistem yang apabila terjadi korsleting atau hubung singkat pada sebuah sistem di dalam ruang listrik. Yang ketiga, itu dibuat dengan bahan yang tidak mudah terbakar. Kenapa kita disuruh untuk tidak membuat bahan yang tidak mudah terbakar? Karena itu untuk dapat mengurangi pencegahan dari terbakarnya sebuah pabrik. Karena apabila sedikit saja korsleting, itu akan dapat menyebabkan kebakaran yang sangat besar. Selanjutnya, berada di udara terbuka, jangan ditutup-tutup dan dalam bangunan yang harus kering. Dan apabila listrik itu basah, maka akan terjadi korsleting. Harus dijaga ditetapkan kering, dipasang tanda peringatan bahaya listrik. Selanjutnya, pada tegangan menengah, papan tanda peringatan harus dilengkapi dengan tanda kilat merah atau tanda petir. Papan tanda peringatan berada dalam udara terbuka, dikelilingi seluruhnya dengan pagar yang baik dan tepat dengan tinggi minimum 2 meter di atas tanah. Selanjutnya, dilarang untuk orang-orang yang tidak berwenang masuk, dibuatkan sebuah aturannya di luar pintu. Kemudian syarat dan selanjutnya, bagian tegangan yang tidak terlindungi maka harus dikasih jarak minimal 1 meter. Selanjutnya, harus disediakan alat yang baik untuk memperbaiki sebuah sistem apabila terjadi korsleting. Selanjutnya, bahan pemadam disediakan di dekat-dekat apabila terjadi nantinya sebuah korsleting ringan. Selanjutnya, kita masuk kepada instalasi pada ruang kerja listrik. Yang pertama, gunakan lampu fijar, fitting dan lampu kontak-kontak saklar sebaiknya dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dicapai dan dilayani dengan aman. Lampu gantung jangan dipasang di atas yang bertegangan tinggi yang tidak terlindungi, karena itu dapat menyebabkan sebuah kebakaran atau kecelakaan kerja. Ruang kerja listrik hanya boleh digunakan pengantar fleksibel pelindung, bukan yang logam. Selanjutnya, ruang kerja listrik terkunci. Adapun beberapa syarat untuk ruang kerja listrik terkunci. Yang pertama, tidak boleh dipasang mesin, pesawat, instrumen ukur, dan perlengkapan lain. Dalam ruang kerja listrik terkunci, bila ada penerangan lampu itu harus dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dinyalakan di tempat berdekatan jalan masuk utama. Adapun beberapa syarat pintu untuk masuk ke dalam ruang kerja listrik terkunci. Yang pertama, semua pintu harus bisa membuka keluar. Semua pintu harus dapat dibuka keluar dengan menggunakan anak kunci, dan semua pintu harus dapat dibuka apabila ke dalam tanpa anak kunci. Ini contoh gambar switchboard. Ada di switchboard jenis terbuka, proteksi dengan penghalang. Ini berupa jenis ruang listrik yang terkunci. Selanjutnya, ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik. Instalasi yang dipasang adalah tetap berlaku juga ketentuan yang disyaratkan instalasi ruang kerja listrik sebelumnya. Ruang kerja bahan listrik, laboratorium juga harus dipisahkan dari ruang kerja lain pabrik atau bengkel dengan yang baik dan tepat.
Dan jangan lupa pada pintu masuk, jangan lupa untuk memasang sebuah peringatan bahwa dilarang masuk bagi orang yang tidak berwenang. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat dijelaskan dalam PPT pada pertemuan 14 dari Bu Riza Widya ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kali ini yaitu untuk berantisipasi atas ruang kerja listrik yang tidak boleh disamakan dengan bengkel, tidak boleh berdekatan dengan pabrik, dan ketahui juga syarat-syarat untuk memenuhi ruang kerja listrik, karena sedikit saja kesalahan dalam pembuatan ruang kerja listrik akan menyebabkan kerugian yang sangat besar dan akan menyebabkan kebakaran kepada sebuah pabrik. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.